buat Partai Gema Bangsa itu tidak sedang mencoba-coba untuk mengusulkan seorang pemimpin, tetapi justru kita memberikan kesempatan itu. Yang kedua, kita juga ingin membebaskan sebuah pola pikir yang selama ini bahwa capres ini pasti ditransaksikan. Partai-partai itu kan pasti akan sangat sibuk memilih dan memilahkan. Nah, kalau dari awal sudah ditetapkan, berarti Partai Gema Bangsa akan fokus untuk memperkuat konsolidasi, memperkuat jaringan dalam rangka proses pemenangan itu. Di sisi yang lain kami juga tidak mau lagi terganggu atau diganggu di tengah jalan soal pilihan-pilihan itu. Karena namanya partai politik itu kan kepentingannya beraneka ragam. Kalau dari awal sudah kita tetapkan ini calon presidennya, maka semakin mendekati bukan calon lagi tapi sudah jadi presiden kan? Untuk yang periode yang kedua. Untuk periode yang kedua. Jadi kalau sudah ditetapkan, konsolidasi politik itu akan semakin kuat. Saya tidak membayangkan kalau itu di tengah jalan, begitu tidak memenuhi ekspektasi seluruh pengurus atau seluruh anggota, pasti centang perenang. Ada yang keluar, ada yang berdiam diri, ada yang tidak peduli. Nah, dengan positioning memberikan dukungan di depan itu artinya kita mempertegas arah. Oke. Kalau Partai Gema Bangsa sudah langsung ke Prabowo Subianto, presiden saat ini, paling tidak ada sumber daya yang aman lah, kira-kira begitu anggapan saya. Kalau Bung Syahrin kan langsung Anies Baswedan. Ya, betul. Saya membayangkan pasti akan ada narasi yang men-challenge kebijakannya Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan. Atau jangan-jangan belum sampai ke sana, yakin Anies Baswedan akan all out untuk Partai Gerakan Rakyat. Ya. Mas Adi udah nggak sabar. Bahkan mungkin pertanyaannya, yakin Partai Gerakan lolos gitu kan? Saya nggak tega loh ngomong begitu loh. Itu Anda harus mengklarifikasi bahwa harus lolos. Oh iya, saya ingin menyampaikan begini. Kan ini perbedaannya antara Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat. Kalau Gema Bangsa kan sudah memiliki badan hukum. Yes. Kalau Gerakan Rakyat kan belum. Kita kemarin itu rapat kerja nasional, berkumpulnya seluruh utusan dari semua daerah pada rapat kerja nasional Gerakan Rakyat. Ini kan masih dengan badan hukum sebagai organisasi perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, tanggal 18 Januari kemarin adalah menetapkan sebagai untuk mendirikan partai politik yang disebut dengan Partai Gerakan Rakyat. Nah, itu proses poinnya selanjutnya itu. Februari akan ke proses Kementerian selanjutnya Hukum. Ini yang akan kita lakukan, yaitu terkait dengan bagaimana memenuhi persyaratan untuk mendapatkan badan hukum. Nah, nanti dapat badan hukum, baru kita ikuti proses selanjutnya verifikasi sebagai partai politik oleh KPU. Di awal Anda kayak nggak percaya diri gitu? Oh enggak, justru ini kepercaya diri. Oke. Percaya diri karena sudah ada Anies Baswedan sebagai figur sentral atau? Percaya diri karena kita sudah memiliki syarat-syarat untuk kita daftarkan, gitu loh. Kalau Gema Bangsa kan sudah tidak perlu lagi tahap ini, udah lewat. Sudah jadi badan hukum. Udah jadi badan hukum tinggal partai nunggu politik. nanti proses Gerakan Rakyat ini kan belum. Justru kita baru mendaftarkan. Nah, sehingga positioningnya kan tentunya beda. Kita masih punya perjuangan yang kami melihat bahwa ini yang sedang kami lakukan. Bagaimana memenuhi struktur 100% provinsi, 75% kota kabupaten dan 50% kecamatan. Anda masih optimistis untuk? Oh iya, kalau tidak optimis kan tidak ada di sini. Apa yang membuat Anda optimistis? Ya, karena ada figur sentral Anies Baswedan yang punya suara cukup baik di Pilpres 2024? Satu hal, modal dari Gerakan Rakyat ini adalah teruji pada momentum Pilpres kemarin. Kita teruji pada Pilpres 2024. Kenapa? Karena Gerakan Rakyat ini kan memang sudah terkonsolidasi pada saat Pilpres. Tadinya adalah kelompok-kelompok relawan yang berdiri secara mandiri, secara organik, dan kemudian bersatu kan di tahun 2023 yang bersepakat membangun Gerakan Rakyat. Dan kemudian Gerakan Rakyat ini membangun struktur, waktu itu kita sebut dengan presidium. Kita di Jakarta di pusat presidium nasional, kemudian di provinsi ada presidium provinsi, presidium kota kabupaten, presidium kecamatan, bahkan kita sampai dengan presidium di tingkat desa pada Pilpres kemarin. Inilah yang menjadi modal awal pembentukan Gerakan Rakyat. Oleh karena itu ketika menjadi organisasi kemasyarakatan kita begitu cepat. 38 provinsi dan kemudian 475 daerah,
75 daerah itu terbentuk dengan cepat. Peranan Anies Baswedannya di mana kok belum disebut? Kalau Anies Baswedan itu sudah dengan gerakan rakyat bagaikan dua sisi mata uang, dia tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena semangat pembentukan relawan kan basisnya adalah Anies Baswedan. Terbentuknya relawan karena waktu itu sama pada konteks pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Jadi memang dari lahirnya gerakan rakyat ini sudah Anies. Gitu loh. Lahirnya aja sudah Anies. Otomatis kalau menjadi partai peserta pemilu udah pasti mencalonkan Anies. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selamat menjalankan proses berikutnya. Oh iya, terima kasih atas saya mau doanya. ke Mbak Mia dulu. Mbak Mia, ini jangan-jangan Partai Gerakan Rakyat dan Partai Gema Bangsa ini berkaca dari Partai Gelora gitu. Partai Gelora 2024 termasuk partai baru, memang tidak lolos ke Senayan, tapi kan paling tidak dapat menteri di kabinet. Jadi kita melemparnya jauh, minimal dapat menteri. Gitu. Ya kan paling nggak ada target itu di eksekutif dulu. Atau Anda melihat bahwa dua partai ini sebagai, ada kawan seperjuangan, partai-partai yang daun muda berhadapan dengan partai-partai senior di Senayan. Gimana Mbak Mia melihat ini? Ya Mas Yogi, sebenarnya dengan kehadiran teman-teman ini, welcome to the board. Jadi mari kita bersama-sama berjuang, karena landscape politik saat ini 2029 dan seterusnya itu mungkin berbeda dengan landscape politik sebelumnya. Di sini ada intervensi atau pengaruh geopolitik yang sangat besar. Kita nggak pernah menduga Amerika bisa menginvasi Venezuela, sementara PBB diam-diam aja gitu. Dan ini pasti akan ada pengaruhnya sangat besar terhadap Indonesia gitu. Dan saat ini ketika kita juga sedang berusaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi gitu. Artinya kehadiran teman-teman di sini itu memang menjadi sebuah angin segar dalam dunia perpolitikan yang pada saat ini partai politik itu mengalami distrust paling tinggi dari publik. Kita kalau lihat kemarin peristiwa 19 Agustus kemarin 25. Sampai seperti itu nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Artinya kan di sini memang harus muncul semangat baru, gerakan baru, dalam hal ini partai politik baru, untuk kemudian bisa memberikan tawaran kepada publik akan hal-hal yang membuat publik tidak menjadi apatis atau kemudian patah arang dengan partai politik. Di sini ada tawaran baru, ada semangat baru. Itu yang kami coba melihat dengan kehadiran Partai Gelora menyebut teman-teman gembira ini. Lah ya, kehadiran. Iya. Setidaknya mungkin bersama-sama kita bisa berjuang tentang parliamentary threshold ya. Ada kawan baru ini. Itu ya. Jadi ini memang menjadi peluang yang besar bagi partai, terutama partai yang belum masuk ke parlemen dan partai baru. Ada MK mengabulkan gugatan dari teman-teman Perludem tentang parliamentary threshold untuk ditinjau kembali. Meskipun ini artinya bukan automatically 4% itu dihilangkan, tetapi ada peluang tentang perubahan parliamentary. Setidaknya Partai Gelora menyebut gembira karena ada kawan baru untuk memperjuangkan paling tidak 4% parliamentary. Iya, tidak sekedar kawan baru, tetapi untuk landscape ada politik. Semangat baru. Ya, untuk landscape politik ini bisa membawa sebuah hawa baru yang lebih segar. Saya mau ke Mas Adi nih. Mas Adi ini kan pasti mengamati kan. Mas Adi, kalau dihitung dari 2025 itu udah ada 3 partai baru loh. Kan ini 2026 tambah satu lagi Partai Rakyat kan yang Indonesia yang 25 Agustus dideklarasikan. Ini situasi lagi jenuh, banyak sekali persepsi yang kurang baik ke partai politik, kok muncul orang mencoba peruntungan politik baru. Saya kira ada 2 hal, Mas Yogi. Pertama, untuk melakukan mobilitas vertikal secara politik, suka tidak suka, di negara kita itu harus melalui partai politik. Itu terbukti, partai-partai non-parlemen sekalipun kalau mendukung calon yang kemudian mendapatkan e-vote, memenangkan pertarungan politik, pasti akan mendapatkan berkah politik elektoral. Kawan kita misalnya partai Mbak Mia ini, sekalipun tidak lolos ke parlemen, barokah elektoralnya luar biasa, ada 2 amen lah minimal. Begitupun dengan partai-partai non-parlemen, itu yang saya sebut sebagai satu-satunya mobilitas vertikal secara politik, itu adalah melalui partai. Tentu dengan adanya upaya ini, partai seperti Gelora, partai-partai non-parlemen yang juga ada di kabinet, ini bisa memiliki tabungan politik untuk dikapitalisasi. Minimal modal sosial dan modal ekonomi untuk bisa lolos ke parlemen. Nah yang kedua, ada satu fenomena yang menurut saya cukup paradok ya. Satu sisi
party ID kita, soal bagaimana identitas kepartaian atau orang yang merasa dekat dengan partai politik itu kan maksimal cuma 20%. Ini sudah hampir 10-15 tahun ya. Dan inilah yang sepertinya membuat kenapa begitu banyak partai politik di Indonesia selalu membaca ada oase yang mereka bisa kapitalisasi. Semacam captive market yang kemudian dimaksimalkan untuk merebut ceruk pemilih. Cuman sayangnya di Indonesia, ini perjalanan politik pasca 2014 khususnya, belum ada sejarahnya partai politik baru yang lolos ke parlemen. Jadi Nasdem itu adalah partai politik baru, satu-satunya yang lolos ke parlemen 2014. Setelah itu 2019, ada, ya? 2024 enggak ada, nyaris wassalam. Yang bikin di sini, Mas. Dan bahkan kalau kita mau jujur satu persatu, ya partai-partai politik baru itu nyaris kehilangan arah. Dan ada kecenderungan secara umum tidak memiliki diferensiasi politik yang cukup signifikan. Saya memahami kenapa begitu banyak partai politik hari ini, karena ada kesempatan untuk merebut calon pemilih. Tapi kalau boleh kita melihat dari